Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap wali santri dan keluarga besar Ar-Rahmah Putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengucapkan dan menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Ja'alanallahu minal a'idhin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segenap amal ibadah kita yang sudah kita tunaikan selama bulan Ramadan kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah sama-sama kita fahami di saat ini, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah COVID-19 ini. Dan sebagaimana juga sudah kita ketahui bersama, Ar-Rahmah Putri sudah mengeluarkan edaran untuk memanggil kembali para santri untuk kembali ke pesantren, insya Allah pada sekitar akhir Juni ini. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan untuk mempersingkat jalur komunikasi, dan karena tampaknya banyak wali santri yang bertanya dan pertanyaannya sama berulang. Semoga apa yang kami kemukakan ini bisa menjadi pengetahuan yang sama-sama kita pahami bersama, dan insya Allah kami sangat berharap support dari segenap pihak, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada kaum muslimin dan bangsa kita perlindungan, kebaikan, dan kita bisa melalui ujian ini, melalui ujian yang memang juga menimpa seluruh bangsa kita ini, sehingga Allah kemudian memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita pahala yang luar biasa dan hikmah setelah ini. Demikian juga kami berempati dan sangat memahami kekhawatiran, keresahan segenap wali santri terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Pertanyaan pertama di antara yang sering ditanyakan oleh wali santri terhadap surat edaran yang sudah kita edarkan kemarin, di antaranya adalah apa alasan atau dasar yang mendorong pesantren untuk memanggil kembali para santri kembali ke pesantren dalam waktu dekat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami kemukakan juga bahwa kebijakan apapun nanti, keputusan ini pasti mungkin juga akan menimbulkan pro kontra gitu ya. Tapi ini yang kemudian kami ambil, dan beberapa hal yang perlu kami kemukakan. Yang pertama, saat ini beberapa hari yang lalu pemerintah Kabupaten Malang sudah mengumpulkan para pimpinan pesantren, dan kemudian memberikan edaran yang sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati juga, bahwa pesantren-pesantren di Malang Raya diizinkan untuk memanggil kembali santrinya dalam waktu dekat ini ya, setelah tanggal 15 Juni 2020. Dengan sejumlah catatan yang Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya di media tentang apa yang menjadi inti dari catatan dan persyaratan yang dikemukakan oleh Bupati Malang. Yang pertama itu ya. Yang kedua, PSBB di Malang Raya ini sudah dibuka per 1 Juni 2020. Kemudian juga yang perlu sama-sama kita ketahui, kami menginformasikan kepada wali santri yang mungkin berada di luar area Malang ini, terutama yang berada di luar sekitar pesantren, sebenarnya ya
kalau kita melihat secara faktual, secara langsung, situasi yang ada di sekitar pondok, alhamdulillah sejauh ini sangat aman, kondusif sekali, dan tidak seperti mungkin yang berita beredar di media seperti yang kita bayangkan. Mungkin itu yang juga menjadi kekhawatiran sejumlah orang, gitu ya. Dan kita tahu Malang Raya itu kan luas sekali, gitu ya. Jarak dari ke ujung-ujung, misalnya dari tempat kita Pondok Ar-Rahmah ini sampai ke daerah seperti Donomulyo yang di Malang Selatan itu bisa di atas 80 km. Kemudian dari daerah yang lain juga ke ibu kota kabupaten kita di atas 20 kilo. Sehingga kalau dikatakan Malang begitu ya, memang kita mendengar informasinya kadang-kadang zona merah dan sebagainya begitu ya. Tapi harap kita juga maklumi bahwa situasi setiap daerah itu sebenarnya tidak sama gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan Malang, Malang yang mana dulu gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, situasi di sekitar kampus kita demikian yang bisa kami informasikan. Alhamdulillah sangat kondusif gitu ya. Tidak seperti mungkin ya dibayangkan ada banyak orang tertular, tidak ya. Demikian juga para guru yang banyak diantaranya tinggal di sekitar pesantren atau di dalam pesantren. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita perlindungan, keamanan dengan sangat baik gitu ya. Kami juga kebanyakan para guru ini sudah berkeluarga di Malang, sebagian juga yang belum berkeluarga, mereka ini memilih untuk tidak kembali ke kampung halaman masing-masing dan kita tetap berada di Malang pada Hari Raya Idul Fitri kemarin, sehingga resiko seperti yang dikhawatirkan insya Allah kita berusaha untuk meminimalisir. Begitu juga guru-guru yang sempat kembali ke kampung halaman, kita juga sudah meminta untuk mereka mengkarantina diri dan memastikan tidak dalam kondisi yang beresiko. Demikian juga memastikan bahwa di sekitarnya atau keluarga intinya tidak dalam resiko untuk tertular atau menularkan wabah ini. Insya Allah itu kondisi objektif kami gitu ya, yang menguatkan kita bahwa insya Allah kita bisa gitu ya untuk memulai aktif kembali. Soal jaminan tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang menjamin ya. Kita berikhtiar semaksimal mungkin dan semoga sebagai seorang muslim kita tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dan kita lakukan upaya semaksimal yang kita bisa sehingga Allah lindungi kita juga, anak-anak kita, pendidikan mereka berlanjut dan insya Allah ini menjadi amal salih bagi kita semuanya. Demikian juga yang perlu kami kemukakan, ada sejumlah protokol, ada sejumlah ikhtiar yang nanti mungkin akan dijelaskan, ditunjukkan seperti apa yang kita upayakan untuk kita lakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu semaksimal yang kita bisa secara manusiawi, insya Allah demikian. Kemudian terkait dengan situasi dan kondisi santri, wali santri yang sangat beragam, baik dari segi kemungkinan untuk melakukan perjalanan ke Malang, atau situasi dan kondisi tempat daerahnya itu ya, seperti apa, apakah itu red zone, apa itu blue zone atau green zone gitu ya. Ada beberapa kebijakan yang ingin kami kemukakan. Yang pertama, tidak seluruh santri tentu saja itu bisa kembali ke pondok dalam waktu dekat ini. Kami sangat memaklumi dan itu tidak bisa dipaksakan gitu ya, karena memang situasi setiap daerah dan setiap orang tua yang beragam. Yang pertama ya. Yang kedua, siapa yang kemudian
dalam tanda kutip tidak diprioritaskan atau tidak diizinkan untuk tidak kembali ke pesantren. Yang pertama adalah kami tentu tidak mengizinkan atau tidak meminta santri yang memiliki keluarga inti atau lingkungan satu RW, RT-nya itu yang ada positif COVID-19. Kami tidak memprioritaskan dan tidak meminta untuk kembali ke pesantren. Yang pertama ya. Yang kedua, santri yang memiliki bawaan sakit tertentu yang punya risiko besar, misalnya adalah asma atau paru-paru begitu ya, itu diizinkan untuk tidak kembali ke pesantren. Yang ketiga, santri yang berasal dari daerah di luar Jawa, yang tentu dari segi biaya, dari segi perjalanan masih sangat berisiko, ada mekanisme perizinan yang akan kami buka untuk memastikan siapa saja yang kembali atau tidak kembali ini. Nah, nanti silakan menghubungi nomor telepon yang akan kami cantumkan, gitu ya. Dengan nanti ada format yang bisa diisi untuk terkait dengan santri yang mengajukan perizinan untuk tidak kembali ke pesantren supaya bisa kami data. Itu mekanismenya seperti izin khusus ya. Kalau Bapak Ibu selama ini di pondok ada namanya izin khusus yang untuk anak-anak, nah, mekanismenya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan kembali ke pesantren ini juga yang perlu kami kemukakan adalah bagi santri yang mungkin pada saat tanggal yang ditentukan itu belum bisa datang karena berbagai macam hal, kemudian baru bisa datang mengkonfirmasi dulu kepada kami pada hari yang lain, itu akan kami karantina tersendiri. Tidak kami campurkan langsung dengan santri yang sudah datang lebih dahulu. Saat ini tentu kapasitas kita menjadi sedikit longgar karena kelas 9 dan kelas 12 tidak kembali lagi ke pesantren, mereka sudah selesai dan tinggal kelas 7 dan kelas 8, kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 12 dan kelas 9 sudah tidak di pesantren sehingga kapasitasnya menjadi lebih longgar sampai insya Allah nanti santri baru datang yang saat ini juga belum kita minta mereka kembali dalam waktu dekat ini. Pertanyaan berikutnya yang juga mengemuka dan muncul dari sejumlah wali santri diantaranya terkait dengan ikhtiar apa, usaha apa yang dilakukan oleh pesantren untuk mengupayakan keselamatan dan perlindungan bagi santri maupun guru menjelang dan selama proses normalisasi kegiatan belajar mengajar di pesantren. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami tunjukkan beberapa hal, beberapa upaya yang dilakukan oleh pesantren untuk mengikhtiarkan perlindungan, keselamatan bagi kita semuanya. Tentu saja kalau bicara jaminan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semuanya diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan ilmu yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak ngawur. Nah, selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lain yang juga mengemuka dari sebagian wali santri terkait bagaimana kunjungan ya, yang biasanya sebulan sekali wali santri diizinkan mengunjungi putrinya yang ada di pesantren. Pertama, terkait kunjungan khusus untuk situasi saat ini, kunjungan sementara ditiadakan. Bagaimana kalau kangen sama putrinya gitu ya?
Nah, ini insya Allah nanti disiasati dengan jadwal telepon yang diperpanjang untuk anak-anak, sehingga paling tidak bisa mengurangi dan mengurai kerinduan kepada putra-putrinya insya Allah. Selama memang tidak ada hal-hal yang secara spesifik, tentu kita patut untuk tidak merasa khawatir dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga pertanyaan lain yang terkait dengan bagaimana selama di pondok gitu ya, selama di pesantren. Ketika anak itu sakit misalnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sakit prosedurnya sebenarnya sudah ada dan itu sudah menjadi prosedur yang berlaku di tempat kita sejak lama. Kekurangan-kekurangan yang ada akan kita terus perbaiki dan insya Allah itu akan menjadi bagian dari upaya kita untuk mengupayakan perlindungan bagi guru dan juga bagi santri selama proses ini maupun juga di luarnya dan selanjutnya. Jika ada memang misalnya ya, tentu sangat kita tidak berharap ada sakit yang mengarah kepada tadi itu, kepada sakit yang dicurigai untuk COVID gitu ya. Bagaimana? Ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan wali santri yang bersangkutan dan akan kita lakukan prosedur yang seperti sudah banyak kita ketahui yang namanya karantina kah atau dan seterusnya itu. Insya Allah seperti itu. Kan tapi Bapak Ibu yang juga perlu kami tekankan bahwa pada dasarnya anak-anak yang berkumpul di pesantren ini pertama yang kita pastikan adalah anak-anak yang memang dari rumah itu dalam kondisi sehat. Yang mungkin masih ada kemungkinan tidak sehatnya itu ya, atau ada kecurigaan kalau misalnya di sekitarnya tetangga yang di situ ada yang tertular, tentu kita tidak prioritaskan untuk kembali ke pesantren dulu. Jadi kita bisa melihat kita sendiri di rumah dengan istri, dengan anak-anak kita tentu tidak ada physical distancing dan kita juga tidak pakai masker kalau di rumah. Kenapa? Karena orang di rumah itu kita pastikan adalah orang yang keluarga kita sehat semuanya, sehingga kita juga sehat. Demikian juga di pesantren ini adalah ibaratnya rumah mereka, cuman besar. Oleh karenanya kami menghimbau kepada wali santri untuk ya hanya yang sehat saja di pesantren ini. Berkumpul bersama yang sehat. Insya Allah juga tidak akan terjadi seperti hal yang dikhawatirkan. Karena seperti halnya kita selama ini berada di rumah kita bersama dengan keluarga, mereka sehat, maka kita juga tidak ada namanya physical distancing di keluarga. Tapi kita juga membatasi akses dengan orang di luar. Begitu juga yang terjadi di pesantren nanti, anak-anak itu selama mereka dalam kondisi memang sudah kita pastikan sehat melalui mekanisme yang sudah dikemukakan di protokol kesehatan tadi ya, protokol pengantaran, protokol sebelum pengantaran, dan seterusnya itu. Insya Allah yang berkumpul ini adalah anak-anak yang sehat. Sehingga ya mereka, kalau namanya orang sehat, seperti kita di rumah, dengan istri, dengan anak-anak kita berinteraksi sebagaimana biasanya. Hanya saja dengan guru akan kita batasi interaksinya. Ya, kenapa? Ya, karena tadi itu ya, sebagian guru ada yang tinggal di luar, meskipun juga kita tekankan bahwa hanya guru yang benar-benar kita sehat itu ya, kita pastikan sehat, mereka ini yang mengajar. Jika ada keluhan sakit, maka tentu mereka akan izin dan tidak mengajar, digantikan oleh guru yang lain. Insya Allah
itu ikhtiar dan upaya yang semaksimal mungkin kita upayakan, kita usahakan untuk melindungi kita bersama. Allah Subhanahu wa taala semoga menolong, memberkahi dan melindungi kita bersama anak-anak kita. Insya Allah demikian.